Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk mengetahui proses evakuasi lanjutan, data korban terdampak dan situasi terkini pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Abdul Muhari, PLT Kapus Datinkom BNPB. Selamat siang Pak Abdul, apakah satu korban hilang sudah ditemukan saat ini? Selamat siang Mbak Sumi. Jadi sebelumnya kami mau memperjelas situasinya. Tadi disampaikan memang benar terjadi banjir bandang dan tanah longsor, dan sebenarnya juga diikuti oleh angin kencang yang juga cukup memakan korban dan kerusakan. Ada 40 unit rumah rusak ringan, 40 kakak terdampak di 2 kecamatan ini. Jadi di 2 kecamatan Pamijahan dan Luiliang ini ada 2 kejadian banjir bandang dan tanah longsor. 2 event yang terjadi berbeda. Yang untuk di Cibunian, Pamijahan yang seperti yang ditampilkan di layar sekarang, ini yang pada event di Cibunian ini yang menyebabkan adanya 1 korban jiwa. 1 lainnya masih hilang. Saat ini masih dilakukan pencarian dengan antara SAR setempat, BPBD dibantu TNI Polri. Kemudian 3 orang yang mengalami luka ringan sudah ditemukan. Ada 20 kakak terdampak, selain itu 52 kakak dengan jumlah jiwa 175 jiwa itu mengungsi. Ini untuk kejadian banjir bandang yang di Pamijahan. Kemudian pada saat hari yang sama juga terjadi puting beliung di Desa Gunung Picung. Akibatnya ini 40 kakak terdampak, 40 unit rumah rusak ringan, 1 unit rumah rusak berat, dan 3 unit rumah rusak sedang. Nah, berikutnya baru terjadi banjir bandang di Desa Purasari, Luiliang, akibat meluapnya Sungai Cisarua. Akibatnya ini cukup besar, ada 602 kakak terdampak atau jumlah jiwanya 2.407 jiwa. Ada 20 jiwa yang saat ini terpaksa mengungsi ke rumah kerabat masing-masing. Nah, terhadap hal ini kita sudah berkoordinasi secara intensif dengan BPBD Kabupaten Bogor. Kita masih menunggu hasil kaji cepat yang dimana tim BNPB saat ini juga sudah turun ke lapangan. Kita mendorong sekiranya pemerintah daerah memang membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat, kita mendorong pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk segera menetapkan status darurat, supaya pemerintah pusat bisa mengintervensi dan menurunkan bantuan-bantuan yang memang diperlukan bagi tindak tanggap darurat dalam setidaknya 3 hari ke depan. Jadi ini sudah kita sampaikan dan saat ini sedang diproses oleh pemerintah Kabupaten Bogor, tapi tentu saja prioritas kita saat ini adalah pencarian 1 korban hilang dan kemudian membuka kembali jalan-jalan desa yang saat ini tertimpa material longsor. Ini yang jadi fokus dari kerja tim di lapangan dalam 1-3 hari ke depan. Demikian, Mbak Sumi. Pak Abdul, jadi artinya ada fasilitas publik yang juga mengalami kerusakan tadi ya, akses jalan. Berapa banyak dan ada di mana saja titiknya? Ya, ada 1 gedung pesantren yang terendam, kemudian ada 4 jembatan yang putus. Ini juga akan kita prioritaskan karena mayoritas 4 jembatan putus ini jembatan penghubung yang lalu lintas masyarakat desa, supaya ini juga untuk distribusi logistik bisa mempercepat. Ini juga jadi perhatian kami. Kita sudah berkoordinasi dengan mengupayakan TNI Polri juga bisa melakukan tindak darurat untuk membantu setidaknya jalur-jalur jalan ini bisa segera dibuatkan daruratnya sehingga distribusi logistik dan giat tanggap darurat ini bisa berjalan optimal. Baik, jalan yang terputus itu satu-satunya akses atau ada jalur alternatif? Ya, dari informasi BPBD, jalur ini, jembatan putus ini bukan satu-satunya jalur transportasi
dari satu desa ke desa yang lain, artinya masih ada akses lain yang bisa ditembus untuk ke lokasi terdampak. Tetapi tentu saja kalau ini bisa kita revitalisasi segera atau kita bangun daruratnya, ini mempercepat jalur distribusi logistik dan giat-giat tanggap darurat lainnya. Baik. Pak Abdul, tadi Anda katakan ada ribuan warga yang terdampak begitu ya, angkanya cukup tinggi. Di mana mereka dievakuasi dan kondisi saat ini seperti apa? Ya, untuk banjir bandang dan tanah longsor di Desa Purasari, ini ada 602 kakak terdampak. Jadi kakak terdampak ini tidak semuanya mengungsi. Dari 602 kakak atau jumlah jiwa 2.407 jiwa ini, itu hanya dalam tanda kutip hanya 20 jiwa yang saat ini mengungsi ke rumah kerabat masing-masing. Sisanya ini memang lokasi pemukiman mereka terdampak, tetapi pada saat ini warga sudah membersihkan material-material lumpur yang sempat menggenangi rumahnya. Jadi tidak semua dari 602 kakak ini kemudian harus mengungsi. Hanya 20 kakak yang sampai saat ini itu ditampung di rumah kerabat masing-masing. Baik. Pak Abdul, kami ingin konfirmasi ya bahwa salah satu lokasi banjir ini adalah wilayah relokasi korban bencana sebelumnya. Apakah Anda bisa memastikan hal ini? Kemudian daerah mana yang merupakan titik rawan yang harus diwaspadai? Ya, untuk daerah relokasi sendiri, ini masih kami konfirmasi dengan BPBD untuk mendapatkan informasi yang lebih pasti. Tetapi satu hal yang perlu saya informasikan di sini, Kabupaten Bogor secara historis kejadian bencana hidrometeorologi basah, itu ada 3, banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrim, itu merupakan kabupaten di Indonesia dengan frekuensi kejadian paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita mau melihat daerah mana di Indonesia dengan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis paling tinggi di Indonesia, itu adalah Kabupaten Bogor. Artinya memang kita harus kemudian melihat lagi tata ruang kita, daya dukung lingkungan kita, daya dukung ekosistem kita. Karena kalau kita berbicara bencana hidrometeorologi basah, banjir bandang, tanah longsor, pasti tidak akan lepas dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ini yang jadi evaluasi kita bersama supaya ke depan ini sedikit demi sedikit bisa kita kurangi frekuensi dan dampaknya. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari, PLT Kapusda Tinkom BNPB untuk konfirmasi dan waktunya di Metro Siang.